permen tersebut, kepala daerah, wali kota, gubernur, dan sebagainya sudah dikasih batasan untuk menaikkan upah, yaitu sebesar 10%. Jadi upah maksimum 10%. Kok aneh? Dulu kita upah minimum. Jadi kita dibolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog gua, One Vlog. Hari ini gue mau bahas soal rutinitas setiap tahunnya, yaitu tentang buruh, kenaikan upah. Itu pasti setiap upahnya kenaikan, ada kenaikan. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, dari kru One Vlog ingin mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap bencana alam yang menimpa kota Cianjur. Semoga yang meninggal di bencana tersebut ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran seluas-luasnya. Amin. Oke, jadi kenaikan upah setiap tahunnya ini dirasakan oleh buruh-buruh Indonesia di setiap daerah dan setiap kota atau kabupaten berbeda-beda dengan formula kenaikan upahnya, atau merumuskan kenaikan upahnya dengan dasar dari pemerintah pusat. Tapi ada yang menarik di tahun 2023 ini, kenaikan di 2023 ini aneh. Dulu kita berpacu terhadap Undang-Undang 13 2003. Ada lagi undang-undang. Dilahirkan lagi undang-undang, yaitu PP 78 tahun 2015. Jelas buruh se-Indonesia menolak adanya PP tersebut. Setelah berjalannya waktu, ada lagi yang melukai hati buruh Indonesia, yaitu adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini sangat mengkhawatirkan untuk kesejahteraan buruh di Indonesia. Karena apa? Sudah jelas, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara itu ada di kota Bekasi. Jadi penonton-penonton atau dari subscriber gue boleh lihatlah, di kota Bekasi itu banyak kawasan-kawasan industri. Jadi kenaikan upah ini oleh Kementerian Tenaga Kerja itu sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah ya. Permen nomor 18 tahun 2022. Apa sih isinya? Kalau lebih jelasnya panjang kali lebar ya kan, untuk membahas sebuah yang nggak patut gua bahas karena bukan kapasitasnya. Tapi kita sebagai masyarakat, tapi kita sebagai pekerja harus tahu isinya pasal demi pasal. Nah, ini unik. Isi permen tersebut, kepala daerah, wali kota, gubernur, dan sebagainya sudah dikasih batasan untuk menaikkan upah, yaitu sebesar 10%. Jadi upah maksimum 10%. Kok aneh? Dulu kita upah minimum. Jadi kita dibolak-balik, buruh Indonesia ini dibolak-balik. Sekarang seperti pakai logika kita. Dulu upah minimum, misal kita kasih contoh, misal upah minimum yang dikeluarkan oleh SK daerahnya masing-masing ya, di SK-kan ya, upah minimum tersebut itu misal 5%, misalkan ya 5%. Berarti buruh-buruh yang ada di
kota masing-masing dan di perusahaan masing-masing itu memperjuangkan di atas 5%. Karena udah ada upah minimum itu, namanya jaring pengaman untuk bisa dibilang untuk menghindari kemiskinan dari buruh itu sendiri. Nah, itu 5%, dan kenaikan upah itu nggak boleh di bawah 5%. Tapi anehnya sekarang udah dipatokin yang paling terbesar 10%. Jadi pemerintah daerah jika menaikkan upah 10,01 sudah menyalahkan aturan. Tapi ini nggak ada kemanusiaan. Karena kebutuhannya itu melebihi itu. Nah, sekarang secara logikanya perusahaan boleh dong nggak naikin upah karena udah ada upah maksimum. Karena apa? Nggak boleh melebihi angka 10%. Boleh sah-sah aja, karena apa? Dia mengikuti permen yang ada. Jadi bisa jadi juga kenaikan upah di setiap perusahaan yang masing-masing, dari pekerja berunding atau pekerja berdiskusi dengan pengusahanya. Nggak bisa menaikkan upah, ya bisa sah-sah aja. Karena apa? Upah maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan upah minimum. Jadi jaring pengamanan nggak ada. Jaring pengaman buruh Indonesia di tahun ini udah benar-benar semakin bisa dibilang suram. Nah, inilah dari pandangan kacamata buruh, ya kan, dari kacamata. Mungkin kalau dari yang lain dia melihat dari investnya mungkin bakal berdampak, tapi dari dulu ceritanya selalu begitu. Dari dulu pasti dengan nada seperti itu, invest kaburlah jika upah besar. Nah, inilah sangat miris. Kenaikan upah buruh Indonesia ini di bawah 10% semua. Di bawah 10%, tapi dengan kenaikan BBM, dengan peralihannya yang kemarin kita rasakan, penyiaran televisi, apa itu nggak memakai uang? Pakai. Nah, inilah buat kawan-kawan kawan-kawan buruh khususnya yang lihat video atau ngeliat konten gua ini, ya kan. Yuk kita minta secara baik-baik, dengan logika baik-baik. Pemerintah kita pasti punya hati, pemerintah kita pasti punya mata. Jangan sampai buruh Indonesia ini dimiskinkan oleh peraturan yang ada. Nah, jadi buat buruh-buruh nih, buat subscriber One Vlog, udah pada naik apa belum di perusahaannya? Aduh, kalau belum, jangan sungkan untuk meminta haknya. Mungkin udah itu aja dari gua. Gua akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.